Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang senantiasa harus kita sering ucapkan, apalagi puji-pujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita semua tatkala pagi hari pagi hari kita senantiasa memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan ini melanjutkan pembahasan mengenai petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah beliau. Dalam ibadah beliau masuk ke pembahasan masalah sunnah-sunnah, solat-solat sunnah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin dijelaskan tentang sifat solat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang secara umum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang solat-solat sunnah tatawwu, solat sunnah rawatib yang dilakukan sehari semalam. Di sini diriwayatkan an Ibni Syihab, dari Ibnu Syihab, an Urwah, dari Urwah bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yusalli minal laili 11 rakaatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam, salat malamnya itu 11 rakaat, jumlah rakaatnya itu 11. Yutiru minha biwahidatin, witirnya itu 1. Fa idza faragha minha, ketika selesai melaksanakan salat witir itu, ittaja'a ala shikkihil aiman, Nabi kemudian berbaring ke sebelah kanan. Nabi berbaring ke sebelah kanannya, menunggu azannya Bilal dikumandangkan. Artinya dalam riwayat ini sebelumnya disebutkan Nabi langsung witir 3 kali. Jadi di rakaat yang ketiga baru salam. Nah, ini Nabi witir 1 rakaat, dalam artian tetap 11 rakaat, namun 2 rakaat salam, kemudian Nabi berdiri lagi dan melakukan sholat 1 rakaat, kemudian salam. Kemudian dilanjutkan mengenai rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain. An Ibrahim anil Aswad, dari Ibrahim daripada Aswad, an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusolli minal lail, salat malamnya itu 9 rakaat, 9 rakaat. Artinya ada banyak variasi jumlah rakaat bilangan salat malam. Yang terpenting disebutkan oleh para ulama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam salat malam beliau itu tidak lebih daripada 11, tidak lebih daripada 11. Namun dalam riwayat yang kemarin itu ada istilah Nabi sholat 13 rakaat. Sebagian ulama di antara mereka yang zahiriyah itu menyebutkan 2 rakaat pembuka, 2 rakaat pembuka. Jadi tidak dihitung sebagai jumlah bilangan rakaat sholat malam. Ada istilahnya sholat iftitah. Di kalangan mereka sebagian ulama ada istilahnya sholat iftitah. Jadi sholat 2 rakaat khafifatain. Ada yang menyebutkan di situ hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surat-surat. Nah,
Nah, ini kata mereka disebut dengan sholat iftitah. Nabi sholat 2 rakaat khafifatain, kemudian meneruskannya dengan sholat malam yang 11 itu. Jadi totalnya 13. Nah, ini sebenarnya tidak menjadi satu perbincangan yang lama, karena bagi mereka yang menghitung sholat pembuka itu adalah sholat bagian daripada sholat malam, maka berarti jumlahnya 13. Tapi kalau yang tidak menghitung sholat 2 rakaat di awal kali Nabi SAW sebelum melaksanakan sholat malam itu, maka jumlahnya 11. Jadi tidak ada kontradiksi antara pembawaan satu riwayat 11 dengan 13, karena itu disebutkan dalam konteks teks hadisnya itu adalah sholat 2 rakaat khafifatain, ya, qabla ayyuqimah, 2 rakaat sebelum Nabi memulai sholat malam. Jadi tidak ada kontradiksi sama sekali. Kemudian dilanjutkan, An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah juga, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam itu dengan satu ayat Al-Qur'an saja. Dengan satu ayat Al-Qur'an saja. Maksudnya satu ayat saja yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ada beberapa keterangan daripada ulama itu, maksudnya Nabi pernah sholat tetap 11 rakaat, namun di setiap rakaatnya Nabi hanya mengulang satu ayat saja. Nabi hanya mengulang satu ayat saja. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, di situ ada ayatnya disebutkan Nabi membaca ayat itu dari awal sholat sampai akhir sholat sebanyak 11 rakaat itu. Namun dalam versi keterangan ulama yang lain disebutkan Nabi hanya sholat 2 rakaat saja dengan membaca satu ayat itu. Artinya tidak ada bilangan ya tertentu dalam sholat malam itu yang menunjukkan ya keabsahan seseorang sholat malam itu bilangannya sekian dan sekian. Bahkan dalam keterangan ulama yang lain, sholatul laili mathna mathna itu maksudnya tidak ada batasan maksimal dalam sholat malam. Bahkan disebutkan dalam manaqibnya para ulama madhab itu, mereka para ulama madhab itu sholat malamnya itu lebih daripada 11. Ada dari telatur Abu Hanifah itu sholatnya bahkan sampai ratusan rakaat. Nah, artinya yang dipegang oleh jumhur ulama tentang luasnya jumlah rakaat sholat malam, luasnya jumlah rakaat sholat malam, tidak harus membatasi dengan 11 ataupun 13 itu. Kemudian masuk ke sholat rawatib. Sholat rawatib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini sebelumnya ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yamut hatta kana aktsaru sholatihi wa huwa jalis. Ini diantara sunnah juga, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum sampai meninggal dunia, namun aku melihat banyak sholat Nabi SAW yang dilakukan di waktu malam itu beliau lakukan dengan duduk, dengan duduk. Artinya sholat sunnah itu tidak termasuk di antara rukunnya adalah qiyam, berdiri. Tidak termasuk di antara rukun daripada sholat sunnah itu adalah berdiri. Maka sunnah, ya termasuk sunnah itu juga sholat sunnah dengan duduk. Termasuk sunnah juga itu sholat sunnah dengan duduk. Langsung memulainya dengan duduk. Tidak harus berdiri terlebih dahulu. Makanya
Nabi SAW pernah sholat, ada keterangan dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW pernah sholat ala dabatihi, sholat di atas tunggangannya, di atas unta beliau. Artinya tidak mungkin Nabi berdiri di atas tunggangannya, dan Nabi memulainya langsung dengan sujud, langsung dengan duduk. Beda dengan sholat wajib. Maka sholat wajib itu syarat atau bahkan rukun ada rukunnya adalah qiyam, berdiri, dan itu kesepakatan para ulama. Maka tidak ada keterangan di dalam literatur kitab-kitab para ulama itu sholat wajib itu di kendaraan. Tidak ada keterangan daripada ulama, satu pun tidak ada yang menjelaskan tentang sholat fardu, sholat wajib itu dilaksanakan dengan duduk di kendaraan. Tidak ada keterangan. Cuma ada keterangan menjelaskan tentang bolehnya sholat seseorang itu di atas kapal, ya, dengan di atas kapal dengan berdiri. Kalau takut akan gelombang, maka silahkan duduk. Itu ada keterangan menjelaskan di atas perahu atau kapal. Namun dalam kendaraan atau perjalanan seseorang tidak dianjurkan untuk sholat duduk di atas kendaraan dalam hal sholat wajib. Nah, itu adalah satu kesepakatan para ulama. Nah, artinya ini termasuk di antara sunnah yang mahjur juga, seseorang melaksanakan sholat di antara sholat sunnahnya itu dengan cara duduk, sebagaimana Nabi SAW tidak pun dalam keadaan sakit, Nabi SAW sholat dengan duduk. Kemudian di sini disebutkan mengenai sholat tatawwu, sholat rawatib yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam sehari semalam. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Artinya di sini ada berapa rakaat ini? 2 terus 2, ada 8 rakaat yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Yang disebutkan oleh Ibnu Umar ada 8 rakaat sholat rawatib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang 2 rakaat subuh. Namun dijelaskan dalam riwayat Aisyah, dan ini yang kita pegang, ya, ada 12 rakaat sholat tatawwu, sholat sunnah rawatib, ada 12 rakaat. Apa? Ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kana yusolli qabla dzuhri rakaatain wa ba'da rakaatain. Dalam versi riwayat lain arba'atan qabla dzuhri, ada 4 rakaat sebelum zuhur, wa ba'daha rakaatain, dan setelah zuhur 2 rakaat. Wa ba'dal maghrib rakaatain, setelah maghrib itu 2 rakaat, wa ba'dal isya'i rakaataini wa qabla al-fajri thintaini. Jadi ada 12 rakaat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini yang kita pegang, yang bahasanya lebih afdal dilakukan oleh seorang hamba. Namun ada riwayat menjelaskan arba'a rakaah qabla al-asri, ada 4 rakaat sebelum asar. Namun hadisnya dhaif. Jadi yang kita pegang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan tentang sholat tatawwu, sholat rawatib Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
adalah 12 rakaat sesuai dengan hadis beliau, man shalla 12, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumi wa lailah, maka Allah banallahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan rumah di surga. Di antara keutamaannya seorang melaksanakan sholat rawatib ini adalah sebagai jabrul lirrawafid, sebagai lil faridah, adalah sebagai tambal bagi sholat wajib kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat itu pertama kali menghitung amalannya itu masalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya, unzuru fi alwajibati abdi. Lihatlah bagaimana salat wajib seorang hambaku ini. Idza atammaha kutiba lahu tammatan. Kalau salat wajibnya itu tidak ada yang bolong, sempurna semua, pahalanya sempurna, kutiba lahu tammatan, ditulis sempurna. Tapi idza kana naqasaha, kalau seorang hamba itu salat wajibnya kurang-kurang nih, bolong-bolong atau bahkan tidak menyempurnakan salat wajibnya itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, unzuru min tatawwu'ihi, lihatlah bagaimana sholat sunnahnya seorang hambaku ini. Nah, maka ketika ada sholat sunnahnya, diambilkanlah, ya ditambalkanlah sholat yang wajib itu dengan sholat yang sunnah. Jadi fungsinya menjaga sholat sunnah rawatib ini adalah menjaga atau menjadi ban serep bagi seorang hamba tatkala di hari kiamat ketika perhitungan amal. Kemudian kita akhiri dengan bab sholat duha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang disebut dengan sholat duha disebutkan oleh Hasyiyah Ibnu Abidin di sini, ma baina irtifa'i syamsi ila zawaliha. Waktunya adalah sholat yang dilakukan ketika matahari naik, bukan matahari terbit, ketika matahari mulai naik, ila zawaliha, sampai tergelincirnya matahari daripada poros tengah. Maka disebutkan di sini fadilah daripada sholat duha itu. Dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Bahwasanya setiap persendian daripada kalian itu ada kewajiban sedekahnya. Faqullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbihnya itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap tahmidnya, ucapan alhamdulillahnya itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap tahlil, setiap ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap takbir itu sedekah. Wa amru bil ma'rufi shadaqah, amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'ahuma min adh-dhuha, dan cukuplah semua ucapan-ucapan itu, ucapan-ucapan pujian-pujian kepada Allah itu cukuplah dengan 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba ketika waktu duha. Jadi waktu duha itu adalah kesempatan bagi seorang hamba untuk mensedekahi anggota tubuhnya. Kita sudah dikasih sama Allah anggota tubuh yang sehat, anggota tubuh yang berfungsi normal, sehingga layak bagi setiap anggota tubuh kita, ya, persendian kita itu disedekahi minimal 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba ketika waktu duha. Dan banyak sekali fadilah yang ada pada sholat duha ini. Cuma di sini disebutkan tentang hukum sholat duha. Jadi ada
akwal, 3 pendapat mengenai hukum sholat duha ini. Ada 3 yang disebutkan oleh para ulama ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad dan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ada 3 pendapat yang ada pada hukum sholat duha ini. Hukum yang pertama adalah tustahabbu mutlaqan. Hukumnya itu mustahab, sunnah secara mutlak, tidak ada batasan. Wa yustahabbul muwadhabatu 'alaiha, dan sunnah untuk dilaksanakan secara rutin tiap hari. Wa huwa madhabul jumhur, dan ini adalah madhabnya jumhur ulama. Bahkan yang 4 itu khilafan lil Hanabilah, kecuali pendapatnya daripada madhab Hambali ya. Dan dalil-dalilnya banyak sekali, diantaranya adalah hadis yang tadi itu, kemudian ada hadis daripada Nabi SAW secara umum, ahabbul amali ilallahi ta'ala madama alaihi sahibuhu wa inqallah. Sebaik-baik amal yang dilakukan oleh seorang hamba adalah yang berkesinambungan, yang dilakukan secara kontinu walaupun itu sedikit, dan dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah ausani khalili ya, dengan kekasihku Nabi SAW, itu maksudnya mewasiatkan kepadaku. Di antara wasiatnya adalah jangan tinggalkan sholat duha. Itu keumuman hadis yang dibawakan oleh pendapat pertama. Kemudian yang kedua, menurut mereka hukum sholat duha itu yustahabbu fi'luha tarotan wa tarkuha ukhra. Sunnah dilakukan terkadang saja dan sesekali ditinggalkan, wala yuwadhabu 'alaiha, dan tidak dilakukan secara rutin tiap hari. Ini pendapat yang kedua, dan inilah yang pendapat yang diambil oleh Hambali, madhab Hambali. Jadi disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh madhab Hambali ini, yusolli duha hatta naqulu la yada'uha. Nabi SAW itu kita lihat sholat duha sampai kita itu menganggap Nabi tidak pernah meninggalkan sholat duha. Wa yada'uha hatta naqula la yusolliha, dan aku juga pernah melihat Nabi meninggalkan sholat duha sampai kami melihatnya itu tidak pernah melaksanakan sholat duha. Namun hadis ini dikritisi oleh ulama karena hadisnya dhaif. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga mengenai hukum sholat duha itu la tusyra'u illa li sabab. Tidak disyariatkan sholat duha kecuali dengan sebab tertentu. Kafawati qiyamil lail wa nahwihi. Seperti ketika seseorang meninggalkan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu memang sunnah muakkad, Bapak Ibu sekalian. Sunnah muakkad ya, harus dilakukan oleh seorang hamba walaupun itu sedikit rakaat ya. Tetap sunnah muakkad ya, seorang melakukan sholat qiyamul lail sebisa mungkin. Bahkan dalam sebuah literatur hadis itu disebutkan ya, tidak termasuk golongan kami orang yang meninggalkan witir. Jadi tetap usaha bagaimana caranya tetap sholat malam. Itu pembuktian betul-betul seorang hamba terlepasnya sifat kemunafikan itu dengan cara seseorang itu bangun di waktu malam. Mohon maaf, kita sholat ini nggak hebat sebenarnya, nggak hebat. Orangnya loh yang orang lain sholat nggak hebat, tapi hebatnya itu orang sholat sendiri, sembunyi-sembunyi, tidak ada orang tahu. Ya, dalam hadis yang masyhur itu apa? Washollu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salat ketika malam, ketika manusia yang lain tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, ya mereka itu di antara cara menyelamatkan diri daripada kemunafikan adalah memperbanyak salat malam, Kemudian di sini pendapat yang ketiga dikuatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Dan hujah-hujah beliau banyak sekali. Di sini disebutkan dalam riwayat Aisyah, riwayat Muslim disebutkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha. Pernah suatu ketika Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat duha? Maksudnya rutin duha setiap hari. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, la, tidak, illa ayyaji'a an maghibihi, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang daripada maghibihi, maksudnya ketika sudah lama daripada meninggalkan sholat duha. Nah, ada 3 pendapat ini, cuma sebenarnya tidak berkontradiksi antara satu dengan yang lainnya, karena dikatakan yang kita pegang itu, dan ini sudah menjadi kaum muslimin sudah memegang ini sejak lama. Wala yakhfa annal qaulul awwal asah. Dan pendapat yang pertama tadi tentang keumuman salat duha, fadilah melakukan salat duha, walaupun dilakukan setiap hari itu tidak menjadi masalah. Karena berpegang kepada keumuman salat-salat sunnah yang fadilah, keutamaan salat-salat sunnah yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ketika dalam rangka meninggalkannya atau tidak menjaga salat itu secara rutin, itu pun tidak menjadi satu celaan bagi dirinya, karena kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengajarkan satu sunnah, ketika beliau rutin menjalankannya, tidak pernah meninggalkannya, maka itulah yang disebut dengan sholat sunnah muakkad. Nah, disebutkan dalam hadis ini Nabi pernah juga meninggalkan sholat duha. Artinya Nabi tidak serta-merta setiap hari melaksanakan sholat duha sesuai dengan keterangan yang ada. Artinya sholat duha ini bukan termasuk sholat sunnah yang muakkad, dengan landasan ada keterangan-keterangan hadis yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meninggalkan sholat sunnah duha. Kemudian disebutkan di sini mengenai waktunya, waktu yang paling afdol dilakukan seorang hamba ketika ingin melaksanakan sholat sunnah duha. Di sini disebutkan hadis riwayat Muslim, sholatul awwabina hina tarmidul fisal. Sholat awwabin maksudnya di sini adalah sholat yang dilakukan di awal waktu, maksudnya sholat sunnah yang dilakukan di awal pagi. Itu hina tarmidul fisal, ketika matahari mulai terik, mulai panas. Matahari sudah panas betul, sudah kerikil-kerikil, itu sudah ketika dipegang itu panas. Nah, maka kata para ulama, fayakunu qubailiz zawali bidaqaiq. Salat sunnah duha yang paling afdol menurut para ulama di sini sesuai dengan hadis Muslim tadi, itu dilakukan sebelum masuk zawal dengan beberapa saat. Ya, tidak dilakukan pas di awal waktu, namun diakhirkan sampai mendekati zuhur, sampai mendekati zawal, dan itu yang paling afdol waktu dilakukan untuk sholat duha. Kemudian jumlah rakaatnya di sini para ulama menyebutkan anna aqalluha rakaatain. Paling minimal itu dua rakaat paling minimal. Cuma para ulama ikhtilaf mengenai batasan paling banyak sholat duha. Yang pertama disebutkan 8 rakaat. 8 rakaat ini sudah paling banyak sholat duha. Nah, di antaranya lagi ada yang menyebutkan riwayatnya Syafi'i dan juga Hambali, disebutkan 12 rakaat. Dan yang ketiga, la hadda li'adadi rakaatiha, tidak ada batasan mengenai jumlah rakaatnya. Dan ini yang sahih, yang kuat, pendapat yang kuat mengenai jumlah bilangan rakaat paling banyak sholat duha, tidak ada batasannya, sesuai dengan hadis
yang diriwayatkan oleh Muslim ketika Aisyah ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha?" Apakah Nabi melaksanakan salat duha? Qalat, "Na'am, iya, arba'a rakaat, 4 rakaat Nabi salat, wa yazidu ma syaa." Dan mungkin beliau menambah jumlah bilangan rakaat itu sesuai dengan kehendak beliau. Artinya memang tidak ada batasan tertentu tentang jumlah banyak bilangan sholat duha. Cuma di sini memang konteks hadisnya menyebutkan 4 rakaat yang Nabi sering lakukan. 4 rakaat yang Nabi sering lakukan dalam melaksanakan sholat duha. Jadi kita berpegang kepada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada ucapan Aisyah ini. Jadi dan mungkin Nabi mau saja menambah jumlah bilangan rokaatnya, ya, masih ada kemungkinan. Tapi disebutkan dalam banyak riwayat Nabi sholat duha itu sering dilakukan 4 rakaat. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang 12 ataupun 8 ini hadisnya dhaif. Kemudian kita tutup dengan satu hadis yang dari kitab Syama'il ini. Sami'tu Mu'adzah qalat, aku mendengar Mu'adzah beliau mengatakan, qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat duha? Qalat, Aisyah menjawab, na'am, iya, Nabi salat duha. Berapa? 4 rakaatin, 4 rakaat, wa yazidu ma sya'allahu azza wa jalla. Dan mungkin Nabi menambah, ini wawu ini kalau dalam pembahasan itu, dan mungkin Nabi menambah jumlah bilangan rakaat itu sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala atau kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat Anas menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli duha 6 rakaat. Nabi salat duha itu 6 rakaat. Artinya inilah keindahan fikih itu, keandaan fikih itu banyak menjelaskan tentang variasi ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faidahnya itu seseorang itu beribadah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan yang paling besar dia kerahkan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis itu menyebutkan, di antara kenapa Nabi SAW meninggalkan salah satu bentuk amalan atau ibadah tidak dilakukan secara rutin, di antaranya inni khasyitu an tufridha alaikum. Kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya itu karena Nabi khawatir ketika Nabi melakukan satu amalan ibadah terus dilakukan secara rutin, maka Nabi khawatir Allah wajibkan itu atas umatnya. Maka itulah diantara faidah mengapa di dalam hadis-hadis Nabi itu banyak sekali variasi tuntunan ibadah. Di antara yang pertama adalah untuk mempermudah umatnya dalam beramal. Karena kita tahu kita ini sama-sama imannya tidak sama. Imannya tidak sama. Seorang berbeda-beda tingkat keimanannya, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan usaha yang paling baik yang kalian lakukan untuk melakukan amalan itu. Ya. Bahkan ketika satu hadis itu menyebutkan bahwasanya Nabi SAW sholat hanya 2 rakaat ketika malam. Artinya ini menunjukkan masing-masing seseorang hamba itu punya jalan terbaik sesuai dengan kemampuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat itu semuanya
dijelaskan secara khusus bukan secara umum, secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini loh, saya beribadah demikian itu karena Nabi menuntunkan diantaranya demikian. Saya beribadah kepada Allah demikian, tuntunan Nabi yang saya pegang ini loh. Artinya semuanya ini merujuk pada kemudahan dalam beragama. Semuanya amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifatnya itu banyak, variatif. Tata caranya masing-masing, jumlah rakaatnya, tata caranya itu diantara keutamaannya atau tujuannya adalah mempermudah agama dalam urusan-urusan tata cara ataupun manasik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja yang mungkin kita bisa bacakan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan yang terpenting adalah kita berusaha senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita semuanya bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di antara cara seseorang itu bisa berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mencintainya. Dan bagaimana kita dapat mencintainya kecuali dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta sama Nabi, insya Allah kita dikumpulkan dengan Nabi. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mencintai Nabi? Yaitu dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan tidak mendebat sunnah beliau sedikit pun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu